Nanti bisa lah Mas, nanti kalau ada pemilihan lagi, panggillah KPU ke sana kalau mau ini bagusnya bagaimana ya supaya pemilihannya Oke. lebih tertata kayak begitu. Boleh, Kan boleh, kita boleh. kemarin kan sudah itu di kampus itu kita melakukan apa penandatangan kerjasama itu. Iya. Bisa sebetulnya kalau kita mau istilahnya sharing atau apa konsultasi, Oke, nah, siap. supaya demokrasi di kampus itu lebih tertata Boleh, boleh, seperti itu. boleh sekali. Tapi sebentar, kalau boleh tahu itu tadi ada berapa calon kemarin Mas? Waktu pencalonan Dua. ada 2 calon ya? Iya, dua. Bisa diceritakan itu dari mana? Apa ada yang menarik lah atau pengalaman menarik kemarin waktu apa proses pemilihan itu kemarin? Proses pemilihan kemarin sih mungkin tidak ada yang menarik-narik banget karena mungkin ini masih pertama ya. Tapi eh, walaupun ada sih Mas, saya baru ingat pasangan calon yang satunya bukan saya Ya. itu meminta tidak ada debat. Maksudnya pertanyaan antar calon. Yang tadi saya ceritakan itu sebenarnya mereka meminta tidak ada eh, saling tanya jawab antar pasangan calon, tetapi saya kekeh minta karena yang namanya debat publik pasti kan harus ada ya. Iya. Kita juga menanyakan visi misi mereka, program kerja segala macam. Saya kekeh tetap ada. Terus akhirnya KPU bingung di situ, ditekan dari dua pihak dong. Iya. KPU panitianya bingung, stres. Akhirnya saya bilang kayak gini, itu kan ada Bawaslu, ada badan pengawasnya. Silakan tanya dong. Itu kan kalian tinggal koordinasi sama mereka. Akhirnya mereka tanya dan kemudian dari dosen kita pun juga di situ memberikan pendapat bahwasannya mereka memang harus ada yang namanya saling tanya antar paslon Terkait dengan pemilihan BM yang kemarin ya Mbak ya. Tapi kan Mbak Almahira itu kan kemarin baru pertama kali. Iya. Dan itu sebagai pemilih. Iya. Ada pengalaman menarik waktu pemilihan kemarin? Kemarin itu ini pengalaman menarik yang saya alami waktu pemilihan itu waktu di sesi tanya jawabnya. Kemarin itu sempat ada istilahnya kayak cekcok gitu lah. Nah, kayak ya debatnya jadi panas gitu waktu saya ngasih pertanyaan. Cuma saya udah lupa pertanyaannya yang saya kasih apa. Mungkin Kak Kay masih ingat pertanyaannya? Ya. apa ya? Jadi Saya juga pemicu lupa. masalah. Nah itu karena saya kasih pertanyaan yang itu, terus teman-teman jadi ini, jadi gimana ya istilahnya? Kalau Panas. bahasa kasarnya itu jadi panas gitu. Yang ini nggak mau ngalah, yang ini nggak mau ngalah gitu. Jadi panas antar pendukung juga itu ya? Iya. Oh. Ini kan Mbak Almahira ini kan juga aktif di BEM. Ya. Kalau boleh tahu ini di BEM di USP ini ada berapa divisi? Kalau berapa divisinya saya malah kurang tahu. Berapa tiga ya? Itu tapi belum termasuk bendahara sama sekretaris. Kalau bendahara sama sekretaris berarti 5. Kalau boleh tahu divisi apa saja itu? Divisi PSDM, terus sosial masyarakat sama Kominfo. Kalau Mbak Almahira jadi apa kalau di BEM? Kalau aku jadi di divisi Kominfo-nya, itu juga baru 1 bulan itu. Tapi kan pasti tahu kan tugas-tugasnya apa? Iya betul. Kalau boleh dijelasin. Kalau di Kominfo itu yang ngehandle medsosnya gitu Kak. Kayak kita yang ngedit, kalau misalnya kita lagi ada pertemuan, ada audiensi, kita yang dokumentasi, kita yang ngedit, kita yang bikin desain, pokoknya yang bagian di apa namanya fotografernya lah gitu. Sosmednya. Ya bagian sosmednya. Apa ini Mas Rasya nih? Iya. Program kerjanya kira-kira apa ini yang paling dekat ini untuk di BEM? Untuk saat ini mungkin saya mau mengadakan yang namanya sosialisasi ke masyarakat, ke desa ataupun ke sekolah-sekolahan. Itu memang salah satu program kerja kami. Jadi saya itu berpikiran bahwa BEM itu bukan hanya untuk kepentingan kampus, tapi untuk kepentingan masyarakat. Maka dari itu saya ingin memberikan sosialisasi, entah sosialisasi hukum atau mungkin kita bisa kerjasama nih Pak, dalam artian KPU memberikan materi tentang pemilihan atau demokrasi itu bisa kami sampaikan ke masyarakat. Jadi mungkin untuk waktu dekat itu
program kerja yang akan kami lakukan, sosialisasi itu sih Pak. Baik, ini kita sudah ngobrol banyak ya Mas, Yap. Mbak Alma, soal bagaimana demokrasi di dalam kampus. Tadi sudah dijelaskan tentang bahwa di kampus pun itu juga ada pemilihan, tidak hanya di luar saja. Tapi menarik juga kalau misalnya pengen tahu pandangan dari Mas Rasya sama Mbak Alma terkait dengan pemilu dan juga pemilihan yang berlangsung kemarin. Iya. Nah, kan pasti ramai di media, kan juga pasti ramai. Betul. Mas Rasya, Mbak Alma kan pasti merasakan juga itu atmosfernya kan. Iya. Nah, kalau boleh tahu tidak, kemarin waktu pemilu nyoblos di sini juga, Mas Rasya? Mungkin Mas Rasya dulu. Waktu pemilihan presiden iya, tapi saat pilkada Enggak. milih saya. Karena KTP saya bukan KTP Pati. Oh begitu. Jadi Iya. Mas Rasya kemarin hanya memilih untuk apa kemarin Mas? Hanya presiden saja? Presiden saja, Oh. Gara-gara KTP-nya bukan KTP bukan Pati. KTP Pati. Iya. Kalau Mbak Alma? Sama, saya juga cuma pemilihan presiden aja waktu itu. Alasannya? Karena waktu itu saya tidak di Pati. Oh tidak di Pati. Iya, Gara-gara KTP-nya Mbak Alma KTP Pati, tapi saya di luar Pati. tapi di luar Pati. Kalau Mas Rasya? Saya di Pati, KTP-nya luar Pati. Oh, Saya. jadi hanya bisa mendapatkan satu suara dan itu hanya untuk mencoblos presiden dan wakil presiden Yap, saja. betul. Oh. Kalau begitu, kalau menurut Mas Rasya dulu ya, Mas Rasya merasa dirugikan nggak sih dengan dengan mekanisme pemilihan yang seperti itu? Misalkan ini kan ada beberapa pilihan kan, misalnya ada presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD kemarin. Tapi nyatanya karena Mas Rasya dan Mbak Alma KTP-nya tidak domisili di sini, terpaksa hanya memilih satu saja, hanya untuk presiden dan wakil presiden. Mas Rasya dan Mbak Alma ini merasa dirugikan enggak sih? Ini kan hak pilih saya sebetulnya, kenapa saya hanya dapat satu suara? Sebenarnya kayak mungkin Mas Rasya dulu bisa. Kalau menurut saya sih, ya saya cukup menyayangkan sih. Bahasanya saya pengen milih calon ini, tapi karena KTP saya bukan KTP ini, akhirnya saya tidak bisa memilih dari calon tersebut. Walaupun hanya satu suara, tapi saya rasa satu suara itu cukup penting ya. Mungkin bisa berubah kan juga. Jadi saya cukup merasa dirugikan sih pada saat itu. Tuh. Kalau Mbak Alma? Saya sangat merasa dirugikan karena itu kan suara saya, tapi saya tidak bisa memilih gitu loh Pak. Terus ini saya mau cerita, boleh? Iya boleh cerita. Kemarin itu waktu itu saya ada di Banten, terus saya ditelepon sama kerabat saya, kamu pulang atau enggak gitu? Enggak, saya nggak bisa pulang gitu. Terus kerabat saya bilang, ini kamu dapat buat pemilu biasanya. Undangan buat pemilu. Ini aku kasih duitnya, nanti nyoblos ini. Ya saya nggak mau gitu. Saya nggak mau. Duit apa nih? Ya. Terus saya gini, lo masih zaman tak kayak gitu, aku bilang gitu. Terus yang saudara saya bilang, lo emang zamannya kayak gini gitu. Enggak, kalian aja yang ketinggalan zaman, saya gitu. Terus izin. Seperti itu Pak. Jadi selain saya merasa dirugikan sebagai pemilihnya, saya juga dirugikan karena saya dianggap bisa disuap seperti itu Pak. Karena saya walaupun saya masih muda, tapi saya berpegang prinsip saya tidak mau disogok atau disuap. Karena saya percaya kalau uang itu akan kembali ke saya gitu Pak. Kayak misalkan saya makan uang itu, nanti di dalam diri saya nanti ada darah uang haram gitu, uang panas. Jadi saya nggak mau. Gimana? Dapat berapa ya? Spill dulu. Nominalnya kayaknya Pak. Ya. 150 ya. Gede tapi untuk
maksudnya suara kita masa hak kita cuma dihargain 150.000 Ya, betul. kan Nah, ya itu kurang saya atuh maksud. Pak. Kurang ya? Sebenarnya Kurang. kalau bisa Mas Oke. Baik. Saya mau lanjut tanya lagi nih, Mas. Ini kan kemarin entah Mas Rasya atau Mbak Alma itu kemarin mengikuti atau tidak. iya, Saya berasumsi Mas Rasya sama Mbak Alma mengikuti lah. iya. Ada isu itu kemarin bahwa nanti pemilihan nanti akan digeser di itu tuh, bahwa pemilihan nanti di daerah itu nanti yang memilih itu nanti kita tidak lagi memilih sendiri wakil kita. Oke. Nah, nanti wakil kita yang memilih itu nanti adalah anggota dewan. Mbak Rasya, Mas Rasya sama Mbak Alma dengar nggak kemarin isu itu? Iya, sempat denger ya. Saya malah baru dengar. Baru dengar ini? Iya, baru Oh. dengar. Mas Rasya dulu ya. Oke. Mas, setuju nggak sih kalau pemilihan itu nanti tidak lagi kita langsung yang memilih wakil kita, tapi ini saya ngomong dalam konteks kepala daerah ya Mas ya. Iya. Nah, bupati atau wali kota misalkan. Kalau di sini kan bupati. Nah, Oke. nanti yang memilih bupati kita itu Dewan. anggota dewan. Mas Rasya setuju nggak? Jelas tidak setuju ya Pak, karena begini, yang namanya demokrasi itu kan kedaulatan di tangan rakyat ya. Kita bebas untuk memilih siapa pemimpinnya. Kalau misalkan dari dewan, itu pasti saya yakin akan ada yang namanya kepentingan politik. Jadi bukan murni karena memang pemimpin itu bagus atau kompeten lah, tapi pasti karena kepentingan politik. Jadi itu tidak akan menjadi murni. Kemudian kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat tidak memiliki kebebasan dalam memilih. Kita kan juga punya hak untuk memilih toh. Kalau misalkan dari dewan ya jelas mungkin cuman buat kepentingan politik. Jadi kedepannya pejabat itu cuman sebagai mainan politik aja, bukan amanah dari rakyat. Gitu ya. Gitu. Jadi ikatannya itu kita terputus ya Mas ya. Ya betul. Kalau kita memilih sendiri kan biasanya ada ikatan. Yep. Oh, ini dulu saya yang memilih. Jadi kalaupun ada istilahnya ada ketidakberesannya, misalkan ada kebijakan yang itu, kita berhak lah untuk mengingatkan karena kita yang dulu memilih. Ya. Kalau misalkan dewan yang memilih, mungkin ikatan itu mungkin agak jauh ya Mas. Yap, betul. Kalau Mbak Alma gimana? Saya setuju sama pendapatnya Mas Kay. Soalnya kalau kita tidak memilih, nanti kita balik lagi dong ke orde lama gitu. Padahal ini kan sudah tidak di Orde masa baru itu. ya, orde Iya, baru ya. betul. Nanti kita kembali lagi ke masa itu gitu. Dan nanti kita juga dibatasi lagi dong untuk berdemokrasi, menyuarakan hak kita. Itu juga nanti bakalan dibatasi lagi pastinya. Iya, nanti. Baik. Kita lanjut ya Mas. Yap. Kemarin ada juga isu yang berkembang, kalau setuju nggak sih misalkan pemilihan nanti, kalau sementara ini kan kita memilih kan masih manual ya Mas ya, Iya. kita masih mencoblos, Yap. kita masih manual ini. Setuju nggak misalkan nanti ada isu untuk beralih ke e-voting? Oh. Jadi secara elektronik mungkin bisa lewat digital atau Iya. apa gitu. Mas Rasya setuju nggak sih? Dulu saya berpikiran untuk setuju terkait e-voting itu, tetapi ketika saya mikir-mikir lagi, ya namanya sistem itu bisa dipermainkan juga. Tidak murni, ya namanya kan bahasanya hacker kan bisa aja tuh. Nah itu menurut saya agak kurang setuju, walaupun memang kita harus mengikuti zaman ya Pak. Iya. Tetapi itu kan pasti akan ada yang namanya indikasi-indikasi kecurangan semakin besar karena sistem itu kan bisa dipermainkan. Jadi saya untuk saat ini mungkin tetap di sistem pencoblosan biasa dulu karena jelas itu murni penghitungan suaranya terbuka. Setelah coblosan kan ada penghitungan suara sah dan tidak sahnya, itu saya lebih setuju dengan sistem pencoblosan karena ketika misal melakukan e-voting itu kemungkinan akan ada indikasi kecurangan sistem segala macam, manipulasi suara dan lain-lainnya. Jadi untuk saat ini saya setuju di pencoblosan dulu. Seperti yang ada sekarang ya Mas? Yap, betul. Kalau Mbak Alma
setuju e-voting atau pemilihan kayak begini saja lah kayak gitu? Saya setuju antara tidak setuju karena ada sisi negatif dan positifnya. Iya. Kalau sisi positifnya seperti Mas Kay ini, Mas Kay kan tidak domisili sini. Jadi nanti dia bisa memilih gitu melalui e-voting itu. Tapi sisi negatifnya tadi sekelas link pajak aja kayak kemarin yang isunya itu bisa dihack gitu. Apalagi ini yang e-voting gitu. Jadi kalaupun mau melakukan melalui e-voting ini, pemerintah atau Bawaslu atau KPU juga harus memperketat caranya gitu, seperti itu. Biar tidak bisa dijangkau oleh orang lain seperti itu. Jadi apapun sistemnya sebetulnya tergantung manusianya. Betul. Betul. Nah, kalau sebagus apapun sistem pasti ada kelemahannya. Betul. Kalau manusianya meskipun itu sistem itu kalau manusianya berkompeten, punya integritas, pasti hasilnya kan juga bagus. Begitu ya Mas ya? Betul. Baik. Ini tadi kita sudah ngomongin tentang pemilu. Nah, demokrasi sekarang ini kan tidak bisa dilepaskan dari era digital ya Mas ya, dari digitalisasi. Sekarang semuanya sudah digital ini. Iya. Nah, saya mau ini bertanya dulu sama Mas Ras, punya akun medsos nggak Mas? Punya. Mbak Alma pasti juga punya dong. Punya. Facebook, X, Instagram, TikTok, ada semua? Enggak semua sih. Enggak semua. Mas Rasya dulu, apa akunnya? Instagram sama TikTok. Instagram hanya TikTok aja. X juga punya tapi dulu aktifnya, sekarang udah nggak aktif. Jadi aktifnya di Instagram aja sih. Kalau TikToknya cuma buat scroll aja saya. Scroll. Iya. Mbak Alma? Kalau saya aktif di Instagram sama TikTok. Rata-rata Instagram sama TikTok ya? Iya. Gen Z soalnya, Kalau Pak. Gen Z tuh ibaratnya gini Pak, orang-orang ngasih personal brandingnya tuh melalui Instagram gitu. Betul. Jadi biasanya tuh Gen Z punya 2 akun, yang satunya first account sama second account. Nah, yang di first itu biasanya kita personal brandingan kita gitu. Cool, kayak Iya, cuek. kayak cool, cuek, pinter gitu. Jaim Tapi ya? kalau Betul, jaim. kalau yang di second, Ya benar. Second tuh bahasanya kayak aibnya segala macam hari-harinya. ngejamet intinya kayak Iya. ngejamet gitu. Alainya, sisi alay dari itu kita. sisi alay dari Gen Z itu seperti itu. Saya tadi sebetulnya insecure waktu kalian bilang Gen Z itu gini. Tapi setelah kalian bilang ini yang ada. Nah, saya sebutnya milenial ya Mas ya. Saya milenial, cuma jiwa saya itu sebetulnya Gen Z sebetulnya. Ya. Punya second juga berarti, Pak. Second apa dulu ini? Ada motor second. Oke. Jadi lebih banyak di Instagram sama akun TikTok. Iya, betul. Oke. Seberapa penting medsos di dalam proses demokrasi kita saat ini? Mungkin dari Mas Rasya dulu bisa itu. Menurut saya sangat penting ya, karena biasanya jika ada kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, entah itu jalan rusak atau kasus apa, ketika kita up di medsos, itu kan jangkauannya sangat luas. Kemudian kita bisa berkomentar di situ, menyampaikan pendapat, dan akhirnya pemerintah bisa melihat, oh ternyata di daerah sini tuh ada kejadian seperti ini ya, berarti saya sebagai pemerintah harus melakukan tindakan. Jadi pastikan semua pejabat sekarang sudah punya akun sosmed pribadi. Itu kan fungsinya juga untuk masyarakat bisa berkomentar, Pak di sini tuh jalannya rusak begini-begini. Akhirnya kan pejabat tersebut tahu. Itu kan salah satu juga bentuk demokrasi. Selama kita tidak menggiring opini dan juga menyebar hoax, terus kemudian tidak saling menjatuhkan, saya rasa sangat penting sih. Mbak Alma, penting nggak sih medsos di demokrasi kita saat ini? Penting ya? Banget ya, karena kayak kemarin contohnya waktu di Agustus kemarin ya Pak, itu juga ada huru-hara di mana-mana. Iya. Nah, kita tidak tahu, kita nggak akan bisa tahu kalau nggak dari HP gitu, nggak dari alat elektronik. Walaupun sebenarnya ada TV, tapi sekarang orang-orang tuh lebih males ke nonton TV karena banyak iklan, terus tidak akurat gitu. Nah, kalau di medsos itu kita bisa tahu semuanya dari di sini. Misalkan di daerah Pati ada ini, terus
info-infonya semuanya tuh akurat gitu. Walaupun tidak semuanya orang-orang memberikan info akurat, tapi kan kita bisa memilah dan memilih mana yang harus kita ambil buat kita jadikan informasi dan mana yang kita harus hindari gitu, biar tidak menjadikan fitnah juga seperti itu. Hari ini kita telah berdiskusi panjang lebar dengan dua narasumber kita dari Universitas Safin Pati. Dari diskusi kita, banyak sekali pelajaran yang sebetulnya bisa kita petik. Terutama terkait dengan topik kita pada hari ini, yaitu terkait dengan anak muda dan masa depan demokrasi kita. Saya ingin menarik beberapa kesimpulan untuk dijadikan benang merah pada diskusi kita pada hari ini, bahwa demokrasi itu butuh anak muda yang sebetulnya peduli dan juga berintegritas. Karena anak muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan juga kualitas demokrasi di masa depan. Generasi muda tidak bisa hanya diposisikan sebagai pemilih dalam tanda kutip, karena demokrasi itu punya skup yang cukup luas. Sebagai agen perubahan, anak muda juga harusnya mampu mendorong demokrasi yang lebih inklusif, kritis, dan juga partisipatif. Dengan kesadaran kritis, keberanian bersuara, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, anak muda diharapkan mampu menjaga demokrasi agar tetap relevan, adil, dan responsif terhadap perubahan zaman. Demikian diskusi kita pada hari ini. Semoga bisa menjadikan pelajaran buat kita semua, terutama debuters yang ada di rumah. Saya mengucapkan terima kasih buat Mas Rasya dan juga Mbak Alma karena sudah bersedia hadir di podcast kita. Siap. Ada mau disampaikan pesan-pesan atau mau promote itu? Halo teman-teman. Buat kalian adik-adik SMA yang bingung mau kuliah di mana, udah pokoknya di Pati itu juga ada universitas, yaitu Universitas Safin Pati. Kalian nggak usah jauh-jauh ke Jogja, ke Semarang, ke Jakarta, pokoknya di Pati itu ada. Nah, kuliah di Universitas Safin Pati nggak perlu ngekos, PP dari rumah dekat, biaya yang murah, banyak prodinya. Kalian bisa langsung daftar ke sini aja. Universitas Safin Pati, kampus Kampus Pati Pati berwawasan berwawasan ahli. Untuk sobat debuters yang ada di rumah, kalau kalian suka dengan episode-episode kita, Anda bisa like channel YouTube kita di KPU Kabupaten Pati. Jangan lupa juga subscribe atau Anda tekan tombol lonceng untuk mengetahui aktivitas-aktivitas kita yang ada di KPU Pati. Demikian, sampai jumpa di episode-episode Debutcast berikutnya.